Mengapa sulit sekali bagi seseorang untuk keluar dari zona nyaman? Mengapa bagi kita, walaupun saya sudah menjadi pastor, untuk bisa keluar dari zona nyaman itu terasa sulit? Hari kita merenungkan tentang tema ini yang muncul dalam bacaan yang kita dengar tadi, tentang orang-orang yang mau menjadi murid Yesus. Kenapa orang sulit melepaskan kenyamanan, rasa aman, ataupun mungkin kenikmatan? Kenyamanan memberi kita rasa aman, ilusi bahwa kita bisa menguasai hidup. Kita tahu apa yang akan terjadi, kita punya rutinitas. Kalau sesuatu berjalan di luar yang rutin, kita mulai bingung, kita merasa tidak aman. Kita punya tempat tinggal, makanan, hiburan, itu semua seperti zona aman. Namun iman selalu mengundang kita untuk melangkah keluar dari zona aman dan mempercayakan diri kepada Allah. Dalam bahasa OSF, Deus Providebit sebagai moto itu enak diucapkan di mulut, tapi dalam praktek itu sulit sekali untuk kita jalani. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dari sesuatu yang tidak bisa kita prediksi? Orang takut kehilangan kendali, dia haus akan kuasa. Kalau saya bisa menguasai, itu kita merasa aman. Lalu yang kedua, kita seringkali menjadikan rasa aman itu sebagai Tuhan, pengganti dari Tuhan. Rasa aman baik secara finansial, emosional, atau sosial sering menjadi berhala yang tersembunyi. Saya merasa damai bukan karena bersama Allah, tapi karena saya punya tabungan yang cukup, pekerjaan yang mapan, hubungan yang stabil. Maka istri-istri biasanya ada wajah tanggal muda dan wajah tanggal tua. Tanggal tua itu mulai ngomel terus. Yesus tahu bahwa rasa aman duniawi bisa menumpulkan kepekaan akan suara Allah. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika hatimu terlalu melekat pada keamanan buatan, maka sulit merasakan panggilan yang mengganggu stabilitas. Kemudian yang ketiga, kenikmatan dunia memberi penghiburan yang instan. Kenikmatan apapun bentuknya, makanan, hiburan, seks, pujian, dan pencapaian memberikan rasa bahagia yang cepat, meski sering hanya sesaat. Kita cenderung mencari ini sebagai pelarian dari kekosongan, luka, atau rasa hampa dalam batin. Tapi Injil bukan tentang penghiburan yang cepat, melainkan jalan salib yang memberi hidup sejati. Yang keempat, karena kita seringkali takut akan kesunyian. Mengikuti Yesus sering berarti masuk ke dalam sunyi, sepi, tidak punya teman, dan ketidakpastian. Dan ini menakutkan. Banyak orang lebih memilih kebisingan dunia yang penuh hiburan dan kesibukan daripada keheningan, di mana mereka harus berhadapan dengan dirinya sendiri dan suara Allah. Tapi justru dalam kesunyian itulah Allah berbicara paling jelas. Lalu yang kelima, karena kita tidak percaya bahwa Allah lebih dari cukup. Akar terdalam dari kelekatan pada kenyamanan dan kenikmatan adalah kurangnya kepercayaan bahwa Allah benar-benar cukup bagi kita. Kita berkata percaya, tapi masih takut kalau menyerahkan hidup sepenuhnya nanti kehilangan kebahagiaan. Seringkali kita harus memilih mengerjakan pekerjaan yang utama, tapi kemudian takut saya nanti tidak dapat bagian menikmati hidup. Yesus mengundang kita untuk percaya bukan hanya bahwa Ia menyelamatkan,
tapi bahwa Ia cukup bagi kita. Mari kita hening sejenak, kita berdoa agar kita bisa belajar untuk melepaskan apa yang nyaman, apa yang nikmat, apa yang aman bagi kita. Bapa Surgawi, Engkau memanggil kami keluar dari rumah yang kami bangun untuk rencana-rencana keamanan dan harapan palsu. Kami takut, kami terlalu mencintai tempat tidur kami yang empuk, jadwal kami yang rapi, pujian orang, dan tenangnya segala sesuatu yang bisa kami kendalikan. Kami persembahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, agar kami berani untuk keluar dari zona aman, dari rasa aman yang palsu, dan dari kenikmatan-kenikmatan yang menjadi kebiasaan kami, kelekatan kami. Ajar kami untuk mencari kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.